Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B yang akan membahas tentang teori-teori komunikasi antar pribadi. Kelompok ini beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri bernama Adila Rahmania Lamuka dengan NIM 2914200056 dengan rekan saya Rena Badoe yang juga akan menjelaskan poin-poin pertama dari PPT ini. Baik, saya Rena Badoe selaku salah satu anggota dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit bagian-bagian penting yang terdapat dalam bab 6, yaitu teori-teori komunikasi antar pribadi. Langsung saja saya akan menjelaskan hal-hal tersebut. Poin pertama itu ada pesan-pesan antara pribadi atau interpersonal message, termasuk di dalamnya ada interaksionisme simbolik yang merupakan konsep dari George Herbert Mead. George Herbert Mead memiliki pemikiran orisinal dan melakukan kontribusi penting bagi ilmu sosial dengan memperkenalkan perspektif teoritis yang kemudian dikenal sebagai interaksionisme simbolik. Nah, di sini saya akan tambahkan sedikit. Interaksionisme simbolik merupakan perspektif teoritis Amerika yang nyata dikembangkan oleh para ilmuwan psikologi sosial di Universitas Chicago yang berakar pada filsafat pragmatis. Ini merupakan perspektif yang luas daripada teori yang spesifik dan berpendapat bahwa komunikasi manusia terjadi melalui pertukaran lambang-lambang beserta maknanya. Perilaku manusia dapat dimengerti dengan mempelajari bagaimana para individu memberi makna pada informasi simbolik yang mereka pertukarkan dengan pihak lain. Interaksionisme simbolik didasarkan pada pemikiran bahwa para individu bertindak terhadap objek atas dasar pada makna yang dimiliki objek itu bagi mereka. Individu menginternalisasikan interpretasi dan makna dari bermacam-macam orang, khususnya didapat sejak kecil atau early in life, untuk menciptakan sebuah generalized order yang dibangun dari harapan rata-rata dari banyak individu lainnya. Jadi seperti itu konsep interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Interpersonal message poin yang kedua yaitu teori pelanggaran harapan. Nah, teori ini merupakan konsep dari Judy Burgon. Teori ini menyajikan sebuah determinisme lunak dan bukan inti sari hukum-hukum universal. Ada 3 konsep dari teori pelanggaran harapan atau expectancy violation theory. Yang pertama itu ada harapan, kemudian yang kedua valensi pelanggaran, dan yang ketiga yaitu valensi imbalan komunikator. Nah, poin ketiga dari interpersonal message yaitu teori kebohongan antar pribadi dari David Baller dan Judy Burgon. Kedua penulis ini melakukan lebih dari selusin percobaan di mana mereka meminta kepada partisipan untuk membohongi orang lain. Para peneliti ini menerangkan bahwa orang seringkali menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka membuat pernyataan yang kurang jujur guna menghindar dari melukai perasaan atau menyerang orang lain, untuk menampilkan kualitas terbaik mereka juga, kemudian untuk menghindar terlibat dalam suatu konflik, atau untuk mempercepat dan memperlambat suatu hubungan. Lebih spesifiknya, kebohongan terjadi apabila para komunikator mengendalikan informasi berisikan pesan-pesan mereka untuk menyampaikan sebuah makna yang menyimpang dari kebenaran sebagaimana mereka mengetahui atau menyadarinya. Nah, masuk kepada poin yang kedua setelah pesan antar pribadi, yaitu proses kognitif. Proses kognitif berupa konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Jadi konstruktivisme mempunyai dampak yang luas sekali di bidang komunikasi, dan menurut teori ini para individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut kategori-kategori konseptual di dalam pemikirannya. Konstruktivisme sebagian didasarkan pada teori George Kelly mengenai konsep-konsep pribadi yang mengemukakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan mengelompokkan dan membedakan peristiwa-peristiwa yang dialaminya menurut persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Baik, itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adila Rahmania. Selanjutnya bagian 3, teori pengembangan hubungan. A. Teori penetrasi sosial.
Teori penetrasi sosial memfokuskan diri pada pengembangan hubungan, terutama berkaitan dengan perilaku antar pribadi dalam interaksi sosial. Teori ini sifatnya berhubungan dengan perkembangan di mana teori ini berkenaan dengan pertumbuhan mengenai hubungan antar pribadi. Proses penetrasi sosial berlangsung secara bertahap dan teratur dari sifatnya di permukaan ke tingkat yang akrab. Hubungan yang akrab akan memungkinkan terjadinya peralihan yang lebih mudah antara jarak fisik. Konflik dipandang sebagai bagian penting dari pengembangan. Pertumbuhan hubungan terjadi selama periode adanya kecocokan atau kesesuaian, dan kemunduran hubungan terjadi sebagai akibat terjadinya krisis dan tekanan jiwa lainnya. Selanjutnya, bagian B, teori reduksi ketidakpastian. Teori ini membahas tentang sebuah proses komunikasi pada dua individu yang sebelumnya saling tidak kenal, menjadi kenal sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi. Kemudian memutuskan untuk melanjutkan komunikasi atau tidak. Dikatakan juga bahwa teori ini berhubungan dengan cara-cara kita mengumpulkan informasi tentang orang lain. Teori ini berhubungan dengan cara-cara individu memantau lingkungan sosial mereka dan menjadi tahu lebih banyak tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Selanjutnya, poin nomor 4 yaitu pengaruh. Bagian A, teori disonansi kognitif. Festinger menjelaskan bahwa disonansi kognitif adalah diskrepansi atau kesenjangan yang terjadi antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten, serta menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Hal ini didukung oleh Vaughan dan Hoek yang menyatakan bahwa disonansi kognitif adalah suatu kondisi tidak nyaman dari tekanan psikologis ketika seseorang memiliki dua atau lebih kognisi dalam kurung sejumlah informasi yang tidak konsisten atau tidak sesuai satu sama lainnya. Festinger menyatakan bahwa kognitif menunjuk pada setiap bentuk pengetahuan, opini, keyakinan, atau perasaan mengenai diri seorang atau lingkungan seseorang. Elemen-elemen kognitif ini berhubungan dengan hal-hal nyata atau pengalaman sehari-hari di lingkungan dan hal-hal yang terdapat dalam dunia psikologi seseorang. Selanjutnya B. Teori keseimbangan. Teori keseimbangan dari Heider membahas mengenai hubungan-hubungan antar pribadi atau interpersonal antara individu-individu sebagai bagian dari struktur sosial dengan memusatkan perhatiannya pada daya tarik seseorang, yaitu semua keadaan kognitif yang berhubungan dengan perasaan suka dan tidak suka terhadap individu-individu dan objek-objek lain. Keadaan-keadaan antar pribadi tertentu akan memengaruhi pola-pola hubungan dalam suatu kelompok. Tujuan teori keseimbangan sendiri adalah untuk melihat kelompok yang mempunyai hubungan dengan keadaan antar pribadi yang berkaitan dengan dimensi struktural dari perasaan suka. Teori ini juga bermanfaat agar terjalin komunikasi yang terbuka di dalam kelompok. Kemudian yang terakhir, teori kesesuaian. Teori ini merupakan perkembangan dari teori keseimbangan yang dikembangkan oleh Charles Osgood dan kawan-kawannya. Teori ini berbicara mengenai penilaian atau reaksi evaluatif terhadap dua stimulus yang berbeda dan mengenai hubungan antara penilaian tersebut. Pernyataan hubungan itu bisa bersifat asosiatif, dalam kurung mendukung atau membenarkan, dan dapat disosiatif atau menolak serta membenarkan. Terima kasih, itulah beberapa poin-poin penting yang sudah kami rangkum dari buku mengenai teori-teori komunikasi antar pribadi. Semoga hasil pemaparan kami bisa dimengerti dan dipahami. Sekian dari kelompok kami. Saya dan rekan saya Dila Rahmania, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.